Hai Sobat Primus. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami tim Primus Victoria. Yuk kepoin video kami untuk tahu apa itu bencana hidrometeorologi. Mau tahu nggak bencana hidrometeorologi itu apa? Apa tuh? Hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca. Boleh kasih tahu nggak contohnya? Bencana hidrometeorologi adalah fenomena bencana alam yang terjadi karena atmosfer, air, atau lautan. Contoh salah satunya adalah banjir. Nah, ini ada videonya. Yuk, simak videonya. Sering kita dengar kata banjir. Apa sih itu banjir? Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Ini bisa terjadi karena luapan air dalam jumlah besar ke daratan tersebut. Sobat mau tahu apa yang menyebabkan banjir? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Hujan deras yang berlangsung lama dapat menyebabkan air meluap. Serta yang kedua, penggundulan hutan. Penebangan pohon mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Yang ketiga, sistem drainase yang buruk. Drainase yang tersumbat atau tidak memadai menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar. Yang keempat, perubahan iklim. Cuaca ekstrim seperti hujan deras lebih sering terjadi akibat perubahan iklim. Yang kelima, pembangunan di daerah rawan banjir. Pembangunan tanpa perencanaan yang baik di daerah rawan banjir meningkatkan resiko banjir. Jika terjadi bencana banjir di sekolah, berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, mendengarkan instruksi dari pihak sekolah. Kedua, evakuasi siswa, guru, serta staf ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, matikan aliran listrik. Nah, setelah Sobat Primus tahu kesiapsiagaan banjir di sekolah, sekarang ayo kita cari tahu kesiapsiagaan banjir di rumah. Yang pertama, ada evakuasi diri. Evakuasi diri adalah tindakan mengungsi dari area atau keadaan berbahaya seperti banjir ke tempat aman untuk melindungi diri dalam keadaan darurat. Yang kedua, ada pindahkan barang ke tempat yang lebih aman. Memindahkan barang dan dokumen penting ke tempat aman saat terjadi keadaan darurat. Yang terakhir, ada matikan aliran listrik. Mematikan aliran listrik adalah tindakan memutus pasokan listrik untuk mencegah berbahaya seperti kebakaran atau sengatan listrik, terutama saat keadaan banjir. Oke Sobat Primus, sekarang kita akan cari tahu apa saja dampak banjir di rumah. Ada pula dampak banjir. Yang pertama, kerugian ekonomi. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada struktur rumah, perabotan, dan barang-barang lainnya yang mengakibatkan kerugian finansial. Yang kedua, kesulitan air bersih. Ketersediaan air bersih menjadi terbatas, mempengaruhi kebutuhan dasar seperti minum dan kebersihan. Yang ketiga, masalah kesehatan. Air banjir yang kotor dan minimnya air bersih dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Sobat Primus sudah tahu kan dampak banjir di rumah? Sekarang, ayo kita cari tahu tentang dampak banjir di sekolah. Dampak banjir di sekolah yang paling merugikan adalah kerusakan fasilitas sekolah. Dikarenakan barang-barang yang terlalu lama terendam air akan mengakibatkan kerusakan serta pembangunan atau perbaikan dapat menguras waktu dan uang. Oke Sobat Primus, sekarang ayo kita gali lebih dalam tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Hal-hal yang perlu kita siapkan ketika terjadi banjir di sekolah adalah alat P3K sebagai alat obat-obatan untuk orang yang terluka. Lalu, peralatan darurat, pelampung, dan perahu karet. Dan juga kerjasama dengan BPBD untuk program kemitraan. Dan rencana tanggap darurat seperti melakukan simulasi evakuasi. Lalu amankan dokumen-dokumen penting. Dan pindahkan barang-barang penting ke tempat yang lebih tinggi. Sekarang, ayo kita cari tahu tentang cara mencegah bencana banjir. Untuk mencegah banjir, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Pastikan untuk tidak membuang sampah ke sungai atau selokan agar aliran air tidak tersumbat. Yang kedua, perbaiki sistem drainase. Memperbaiki dan membersihkan saluran air secara rutin untuk memastikan air dapat mengalir dengan lancar. Yang ketiga, reboisasi. Menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang untuk meningkatkan daya serap air oleh tanah. Yang keempat, resapan air. Membuat resapan air untuk menyimpan air di dalam tanah dari permukaan tanah. So, kalian udah lihat kan video kita?
tentang banjir yang dampaknya menyebabkan kerugian di lingkungan sekolah maupun di rumah. Yuk Sobat Primus, kita bersama-sama menjaga lingkungan untuk mencegah bencana hidrometeorologi, terutama banjir.